Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan pindah pembahasan tentang persoalan masalah babu taubah, tentang persoalan masalah taubat. Setelah 2-3 kali pertemuan yang lalu kita membahas masalah niat, pada subuh hari ini kita akan sama-sama membahas tentang persoalan masalah taubat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan taubat? At-taubatu lugatan ar-ruju'u. Taubat itu Pak, artinya kembali. Wa syar'an ar-ruju'u minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah agama yang dinamakan taubat itu adalah kita kembali setelah menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang yang telah berbuat kesalahan, telah berbuat dosa, berbuat maksiat, maka orang itu akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah dia bertaubat, dia hentikan segala perbuatan dosanya dan maksiatnya, dia bertaubat, maka itulah yang dinamakan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, kenapa persoalan taubat perlu kita bahas? Kenapa persoalan taubat, hadirin yang kami muliakan, ada dalam persoalan masalah agama? Karena ternyata taubat ini, hadirin yang kami muliakan, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali tujuannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita bahwa salah satu manfaat taubat adalah innaha sababun jalibun li mahabbatillah. Salah satu tujuan utamanya kita bertaubat sarekom mengina puji kipong Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri atau orang yang bersih. Apalah gunanya kita hidup di dunia Bapak kalau Allah benci kepada kita? Makanya yang pertama sekali kita tuntut itu, kalau kita ingin bahagia, usahakan ngipekku carana na puji kipong Allah Ta'ala. Salah satu cara Allah mencintai kita, kalau kita punya dosa kita bertaubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehingga kita dianjurkan untuk bertaubat, innaha sababul falah. Karena taubat itu menjadi sebab, menjadi kunci kesuksesan. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Apa fungsinya taubat? La'allakum tuflihun, niscaya Anda akan beruntung. Nah, keberuntungan apa yang kita peroleh dengan banyaknya kita bertaubat? Keberuntungan yang kita terima adalah innaha sababul liqabuli a'malil abdi wal affi an sayyiatihi.
keberuntungan yang kita peroleh karena bertaubat, Allah akan menerima amal-amal ibadah kita dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Allah menerima taubatnya orang hambanya, kemudian dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, kenapa kita diperintahkan untuk bertaubat? Karena innaha sababul lidukhulil jannah wan najati minan nar. Karena sesungguhnya taubat itu menjadi sebab Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Dalam surah Maryam ayat 59-60 Allah berfirman, innaha fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Akan datang dari mereka itu orang-orang pengganti mereka, orang-orang yang beriman. Akan datang nanti orang-orang yang jelek, dia najampangi sempajanna, dia menuruti syahwatnya, kemudian dia akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang mau bertaubat dan beramal soleh. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan dia tidak dianiaya sedikit pun. Jadi hadirin yang kami muliakan, berbicara masalah taubat tentunya kita tidak terlepas dengan persoalan masalah dosa. Setiap orang itu pasti kita punya dosa. Setiap orang pasti punya kekurangan dan punya kesalahan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, siapapun yang berdosa, siapapun yang telah berbuat maksiat, mari kita bertaubat hadirin yang kami muliakan. Karena kapan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kemakmuran kita dapatkan. Mustahil kita hidup bahagia di dunia. Coba lihat hadirin yang kami muliakan, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bahayanya berbuat dosa itu, innaha tasilun ni'ama bimukhtalifi anwa'iha wa sababu lihululin niqami wal mihani. Kalau banyak orang yang berbuat dosa hadirin yang kami muliakan, maka Allah akan menghilangkan nikmatnya di kampung kita ini. Maka Allah akan menurunkan bencananya, Allah akan menurunkan bahayanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gamblang mengatakan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'azakahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan. Ada satu kampung hadirin yang kami muliakan, satu penafsir mengatakan dalam Makkah, Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa ada satu kampung, katanya kampung itu adalah kampung yang aman, kampung yang tenang, rezekinya melimpah. Kemudian setelah rezekinya melimpah, masyarakatnya aman dan tenang, akan tetapi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, fakafarat bi an'umillahi, dia mengingkari nikmat-nikmat Allah. Agaga madecing isurangi, agaga maja najama, agaga tuju isurangi, agaga salah najama. Maka apa yang terjadi? Fa'azakahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan Allah menimpakan kepada mereka adalah rasa takut. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita semuanya punya dosa, punya kesalahan. Tentunya mari kita bertaubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menjadi kunci kesuksesan kita hidup di dunia. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, bertaubat itu tidak semudah dan segampang membalikkan telapak tangan. Tentunya kan ada syarat-syaratnya. Makanya di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala al-ulama'u, para ulama berkata,
At-taubatu wajibatun min kulli zambin. Setiap dosa yang telah kita perbuat, dosa apapun yang kita kerjakan, seharusnya harus disertai dengan taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salasatu syurutin. Ternyata taubat itu ada persyaratannya. Taubat dosa yang telah kita dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya, ada 3 persyaratannya. Yang pertama, ayyuqli 'anil ma'siyah. Orang yang merasa dirinya bertaubat setelah dia berbuat maksiat, caranya bertaubat diterima taubatnya harus ditinggalkan maksiat itu. Ada orang peminum minuman keras, ada orang pezina, dia bertaubat kepada Allah tapi tidak meninggalkan perbuatannya itu, maka taubatnya tidak diterima. Pacobi-cobi minasange ogie. Jadi dosa apapun yang kita tinggalkan, kita laksanakan, harus ditinggalkan itu. Ada kada tobat anak, pada kesempatan, si senang kesempatan, tapi kau si bukan orang bertaubat, tapi pacobi-cobi. Ini harus ditinggalkan itu maksiat. Kalau tidak ada kesempatan tidak lakukan, kalau ada kesempatan masih lakukan, bukan orang bertaubat karena tidak tinggalkan maksiat. Kemudian yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha. Dia menyesali perbuatannya. We usassa alaiku pura makor, usassa alaiku pura pigo au atas salang. Inilah yang dinamakan bupa bertaubat. Ya kudena sassa alena caumi najinna ninappa apa jaya, itu bukan orang bertaubat karena tidak menyesali. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyazama alla yauda ilaiha abadan. Dia bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, hadirin yang kami muliakan, ini persyaratan taubat. Para ulama kita mengatakan kalau hilang salah satu syaratnya ini tidak diterima taubatnya. Harus ada 3 ini. Jadi 3 persyaratan ini kalau hubungan seorang hamba dengan Tuhan, ia pernah terima taubat tepunge kongke telu persyaratannya. Kalau hilang persyaratan ini, Allah tidak akan menerima taubat kita. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'atun. Hadhihi salasa. Kalau hubungan kita sesama manusia pada rupatoyon rima dosa, itu ada persyaratannya 4. Syarat pertama, kedua dan ketiga itu tadi. Maka ditinggalkan perbuatan dosa, menyesali, kemudian bertekad tidak mengulangi lagi. Kemudian persyaratannya kepada manusia, wa ayyabra min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau dosa itu sesama manusia, kita harus berlepas diri dari orang yang telah kita tempati berdosa. Artinya apa? Kalau uangnya orang kita ambil dicuri, ia pernah dampang dosa tepung Allah Ta'ala narekko ipalisongi duina tawe. Kalau ada orang yang koruptor, salah satu persyaratannya tobatnya diterima oleh Allah, ipalisu pidi eko nagarai. 1 miliar yang Anda korupsi diterima taubatnya setelah dikembalikan itu uang ke negara. Di penjara 10 tahun, 20 tahun, kalau tidak dikembalikan itu uang, Allah akan tidak menerima taubat kita. Ini yang perlu kita pahami. Hanya tamakana pura na itarungku sudah bebas, Anda bebas di dunia, tapi nanti di pengadilan di akhirat Anda akan berhadapan dengan masalah. Karena kenapa? Karena persoalan Anda tidak kembalikan uangnya negara. Ikala siang itu ibang uang itu nayala dina dan lain sebagainya, nanti diampuni dosa setelah dikembalikan itu uangnya orang. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa in kanat hadda qazfin aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Seandainya itu adalah perbuatan zina atau menzalimi orang, legasa itawe, disakiti orang, nanti diampuni dosata kalau kita sudah minta maaf kepada orang itu. Karena ada pura ki ugasa, pura ki ucalla biasa digaga salatta, maafkan saya. Ya kau makadaya wa dampang nih baru diampuni dosata. Tapi bagaimana seandainya itu orang mengatakan, "Dek, pura mu pak butulin roku mu calla kak." Iya pak wa dampang dosamu lupa butu topi lin romu. Bagaimana ini?
Kalau hukum Islam mau dipakai, Pak butuh topi linro tanah peyadam dosa tak. Iya, itu namanya kisah toh. Tapi karena kita ini bukan negara Islam, walaupun mayoritas Islam, tidak boleh kita main hakim sendiri. Pak butuh pala linro teme itu kumakabalai tarungku kok. Jadi makanya adapun kalau ada kriminal yang terjadi seperti itu, kita serahkan kepada yang berhak. Nanti kita serahkan kepada polisi, kita serahkan kepada aparat keamanan, nanti dia yang menyelesaikan. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu Pak persyaratannya. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min zalika. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang jelasnya setiap dosa yang kita lakukan itu, setiap maksiat yang kita lakukan harus kita taubatkan. Bagaimana kalau umpamanya ada orang yang rajin sholat tapi rajin juga bersinah, rajin mengeluarkan zakat tapi rajin juga minum minuman keras. Dia bertaubat, biasa dia sumpajang, biasa dia pasusakka, dia sholat, dia mengeluarkan zakat tapi tidak mau berhenti minuman keras dengan bersinah. Tobatnya orang seperti ini diterima atau tidak? Kalau menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya kumas sempajan nih mapasusakka nih, ya dampangan ni dosane rupure dena sempajan dena pasusakka letui dosane ya ro, ya kumapangat diwi letui dosana ko agasan na minungi. Nah itu menurut indah ahlil haqqi, menurut dalam kitab ini. Yang jelasnya hadirin yang kami muliakan, wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah. Ayat dan hadis, kemudian ijma' ulama itu saling mendukung bahwa kalau orang yang berbuat kesalahan itu aja lalu dan itu tobat. Kalau Anda sekali lagi ingin menikmati kehidupan dunia ini dengan bahagia, keselamatan di akhirat, segeralah bertaubat. Makanya para ulama mengatakan, malam yatub kulla masain wa sabahin kanat minaz zalimin. Barang siapa yang tidak bertaubat pada subuh hari dan pada sore hari, maka dia termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya. Kenapa Pak seperti itu? Karena tidak satupun orang yang terlepas dari kesalahan, tidak satupun orang yang terlepas dari dosa. Apalagi sekarang ini Pak kita melihat magampala nanti mapigo dosa. Kita lihat di di HP, gampana tu mapigo dosa nu makanja melurita nu majamu ba. Makanya mari kita selalu bertobat hadirin yang kami muliakan. Pesannya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Karena semuanya ayat yang dibaca Bu Padi, karena mukadimahnya buku ini tentang taubat, semuanya ayat. Dia pernah bahas si hadis, padahal hadis saya baca. Tapi biarlah, karena ayat yang pertama disebut di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Minta ampunlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Nah hadirin yang kami muliakan, kenapa kita disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita disuruh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata sekali lagi kalimat istighfar itu astaghfirullahal azim wa atubu ilaik banyak sekali manfaatnya. Kalimat istighfar itu astaghfirullahal azim wa atubu ilaik banyak sekali manfaatnya. Dalam surah Nuh itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai orang-orang yang beriman, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhanmu karena Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midarara. Kalau kita minta ampun, minta maaf kepada Allah dari segala kesalahan yang kita buat, yursilis samaa alaikum midarara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat.
Artinya napa turung we bosie pung Allah Ta'ala bupa mak bawa baraka narek mak baraka we bosie, insyaallah Kabupaten Pindrang akan makmur. Kenapa? Karena boleh dikata kurang lebih 80% masyarakat Kabupaten Pindrang terdiri dari petani. Papangimpang hadirin yang kami muliakan, Balewe tidak akan hidup tanpa air. Makanya komelo kina pak baraka pun Allah Ta'ala, kita sama-sama istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursilis sama alaikum midarara. Kemudian selanjutnya, wa yumdidakum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta kita dan memperbanyak anak. Artinya apa bu pak? Ya kuma perri pak ketutungan linota. Coba kita koreksi diri kita. Taparesa ya aleta. Di itu kan migalada kesalahan, di itu kan migalada dosa tapi gau. Kalau memang banyak kesalahan yang telah kita perbuat, istighfar, istighfar, istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kenapa bu pak? Kalau kita istighfar kepada Allah, istighfar itu dapat mendatangkan harta dan mendatangkan anak. Ya kong tahu metta ni pura botti digaga anakna, coba amalkan istighfar. Ini Allah mengatakan. Makanya ketika terjadi musim paceklik pada zaman Umar bin Khattab, dia namelo turu bosia hadirin yang kami muliakan, musim kemarau lama sekali. Masyarakat kasih tahu Umar bin Khattab, ya Amiral Mukminin, bagaimana katanya kalau kita sholat istisqa minta hujan? Karena ini banyak hewan sudah meninggal pada gagan ini. Tanam-tanaman katanya kekeringan karena tidak pernah hujan. Bagaimana katanya kalau kita sholat istisqa minta hujan? Umar mengatakan, ayo kita ke lapangan. Tullau millau mas sampajam millau bosi. Tapi setelah sampai di lapangan, Umar tidak sholat. Umar tidak sholat pada waktu itu. Umar cuma mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Tak dampang kipuang, tak dampang kipuang, tak dampang kipuang. Masyarakat mengatakan, kenapa kita tidak sholat istisqa padahal kita berkumpul di tempat ini? Anda cuma mengatakan astagfirullah, astagfirullah, padahal pada waktu itu turun hujan. Mangi bu padena sempajam penguluta Umar karena dia mengingat ayat ini. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita sholat istisqa, salah satu ayat yang sunnah dibaca termasuk ayat ini. Maka dari astagfirullah, astagfirullah, turun ibu siye. Ipulangi penguluta Umar magi dia tu masam pajak sunnah milobosi. Maka dan ke petunjuk na pung Allah Ta'ala lala kurangi maka da istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara wa yumdilkum bi amwali wa banin. Illo dampa kuna paturung pung Allah Ta'ala bosi. Wa yumdidakum bi amwali wa banin. Na pamigay waram parat pung Allah Ta'ala. Magalung tidak melo dupa wasele, mapangimpang tidak melo dupa wasele dan lain sebagainya. Ini perlu kita periksa hubungan kita dengan Tuhan supaya banyak kita istighfar. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan kalian kebun-kebun dan menjadikan sungai. Darah nama koko itu bupa madara kan tidak berhasil perkebunan orang. Matana coklat atau masalah mana coklat, matana rambutan itu, matana lase itu, matana durang itu tidak berhasil. Ada apa sebenarnya ini? Jangan kita selalu mengandalkan pupuk, jangan sekadar kita mengandalkan racun dan lain sebagainya, tapi tinggarangi pun Allah Ta'ala. Segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ingat bersama, bahwa segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya komelo kina pak baraka wasele darat pun Allah Ta'ala, saloe tidak mendatangkan bencana banjir dan lain sebagainya. Coba kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Galunga sumpah aja kok. Taubatlah kalau Anda tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, bertaubat. Kita curang dengan timbangan para pedagang, kita hentikan kecurangan, insyaallah napa turun barakai pun Allah Ta'ala. Kemudian makanya pun Allah Ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa Anda ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aja tamakan agak hubungan istighfar dengan kemakmuran negara, kemakmuran kampung. Ini Allah menutup ayat ini dengan mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kekuasaan Allah padahal Allah telah menciptakan kita dalam keadaan bertingkat-tingkat. Telah bertingkat kejadian manusia tidak langsung jadi manusia.
mulai dari hubungan badan ibu kita dengan bapak terjadi mani dan lain sebagainya, segumpal darah, kemudian tulang dibungkus daging, baru lahirlah kita seperti ini. Nah pitangnya kuasana pun Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, saya akan membaca satu hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada setiap hari aksara min sab'ina marrah, lebih 70 kali. Satu riwayat mengatakan 100 kali. Coba terbayangkan ibu Pak Nabi sendiri ya dampang dosana, setiap hari istighfar 70, 100 kali, bahkan melebihi daripada itu. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa istighfarnya Nabi Muhammad itu, tobatnya Nabi Muhammad bukan gara-gara dosa, bukan karena dia berbuat maksiat, tapi na Pak Guru ki ini umma nama kena ita kahe, iya lagi Nabi na pun Allah Ta'ala, iya lagi nak dampang dosaku pun Allah Ta'ala, selalu saya bertaubat, selalu minta ampun. Anda siapa? Anda bukan Nabi, Anda juga bukan siapa, kenapa Anda tidak mau bertaubat? Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam pengajian kita ini, salah satu sumber kebahagiaan di dunia ini, kalau toh kita berbuat maksiat, atau kalau toh kita telah berbuat kesalahan, karena pasti kita telah berbuat kesalahan, karena Rasulullah mengatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, pasti punya kita kesalahan. Mari kita selalu bertaubat, mari kita selalu bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, sehingga kampung negara kita yang kita cintai bersama ini dapat turun barakah pun Allah Ta'ala, nawadiki pada salama lino salama ki akhirat insyaallah Ta'ala. Saya kira ini, hadirin yang kami muliakan, karena waktu yang membatasi kita, sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.